Kamu kalau bisa hapus pasal-pasal di dalam surat ini, lalu pihak kepolisian mempercayai kamu saya angkat jadi anak Raja Jin. Hah? Hop, stop. Mau diangkat sebagai anak Raja Jin katanya. Aduh, Applause, tepuk tangan. Siapa anak Raja Jin? Raja Jin ini siapa? Ifrit. Bahwa Candi Borobudur yang dibangun oleh para wali Allah atau para sesepuh leluhur bangsa Indonesia itu sulap. Candi Borobudur itu dibangun oleh para wali Allah. Tunggu sebentar. Kita lihat dulu sejarahnya seperti apa Candi Borobudur itu. Dan siapa yang membangunnya. Bahwa Candi Prambanan itu yang dibangun itu sulap. Candi Prambanan lagi. Candi Prambanan kenapa harus dikaitkan kepada wali Allah? Kenapa dikaitkan kepada wali Allah? Candi Borobudur, wali Allah yang bangun. Candi Prambanan, wali Allah yang bangun. Padahal di sini dijelaskan sangat-sangat jelas bahwa yang membangunnya adalah kalian untuk menuju atau menjadi seorang penyihir atau peramal, ya, atau mendapatkan kesaktian-kesaktian kedayaan ini, kalian itu harus melakukan sesuatu syarat-syarat tertentu, di mana itu tidak ada tuntunannya di dalam syariat. Luar biasa. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya sempat mau diajari dulu. Teman-teman, di video ini saya ingin menanggapi pernyataan dari Firdaus Owiwobo di mana dia menyatakan bahwa Candi Borobudur atau Candi Prambanan dan lain-lainnya itu adalah yang membuat atau yang mendirikan adalah seorang wali Allah. Dan juga terlebih sebelum itu dia mengatakan bahwa yang dilakukan Marshall Radival adalah penggeseran ideologi. Nah, di sini saya ingin menyampaikan dan juga ingin mereaction dan bagaimana dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat di mana dia mengatakan perihal-perihal seperti itu tanpa landasan yang benar-benar kuat. Yang pertama mengatakan Candi Borobudur atau candi-candi dan terus mengatakan penggiringan atau penggeseran ideologi. Oke, saya akan langsung reaction biar tidak terlalu panjang durasinya dan menanggapi secara langsung seperti apa pernyataan dari Firdaus Owiwobo ini. Padahal dari kemarin sudah menanggapi beberapa pernyataan yang dilakukan oleh Firdaus, yaitu yang lucu-lucu. Sekarang dia buat pernyataan di mana pernyataan ini membuat saya bingung, membuat saya juga bertanya-tanya, serta pernyataan ini adalah aneh, nyeleneh. Oke, kita mulai ya. Jangan bikin pergeseran pemikiran orang. Sekarang banyak loh akibat ulah-ulah si Marcel ini. Ya, banyak anak muda yang nggak percaya goib. Ini penggeseran ideologi. Secara nggak sengaja, ideologi bangsa Indonesia Pancasila yang mempercayai Tuhan Yang Maha Esa yang berkaitan dengan goib digeser oleh Marshall Radival. Oke, saya tanggapi dulu ya dari ini ya. Ini sangat bekerja keras ini Firdaus ini. Sangat bekerja keras di dalam membela dunia perdukunan. Ya, membela keras. Sangat-sangat membela. Sampai-sampai dia menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala bentuk statement. Karena dari sekian banyaknya orang ya di Indonesia terkhusus. Banyak yang mencerahkan baik dari tausiah, baik dari ceramah-ceramah dan lain sebagainya. Sudah menjelaskan ya bahwa para dukun, paranormal, peramal sangat gamblang di dalam Al-Quran. Peramal dan dukun ini adalah perbuatan yang melanggar syariat. Namun di sini kalau kita berbicara dengan tingkat keimanan ya, seperti yang disampaikan Firdaus Owiwobo, di mana ketika Marshall Radival membongkar segala bentuk perdukunan, menyatakan bahwa dukun atau peramal itu kalau gak nipu ya cabul. Nah, di mana pernyataan itu dibuat sebagai senjata oleh Firdaus untuk membela dukun-dukun yang bergerak di bidang supranatural. Ya, peramal, pawang hujan, terus indigo, ahli kebal, terus di bidang penyembuhan, memindahkan penyakit dari manusia ke binatang dan lain sebagainya. Itu dilakukan Firdaus sekarang yaitu untuk membela mereka mati-matian. Bukan cuma membela, Firdaus sendiri pun mengakui bahwa dia bisa meramal, dia bisa mengalihkan cuaca dan lain sebagainya. Ya, seolah-olah dia setara keilmuannya dengan Rara. Sama-sama halu. Ya Allah, dunia-dunia. Nah, di sini kenapa dikatakan sebagai penggeseran ideologi ketuhanan yang Maha Esa, di mana di dalam situ kita harus percaya pada hal yang gaib. Kita wajib percaya pada yang gaib. Namun, kalian sebagai dukun, orang yang mengaku sakti, mandraguna, kalian itu mengakui bahwa melihat yang gaib. Memang betul Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan apapun kepada hambanya, tapi ingat, yang bertakwa tanpa diminta, tanpa dilatih ya,
Kalau kalian kan meminta terus, dimanapun kalian meminta seolah-olah diwujudkan seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu sifatnya. Nabi Musa membelah lautan atau Nabi Sulaiman memerintah kepada jin, karena memang Nabi Sulaiman diberikan keistimewaan sebagai nabi mukjizat, dan mukjizat itu tidak akan pernah diturunkan lagi kepada hamba-hambanya yang lain. Tidak akan pernah. Setakwa apapun kalian, karena kerasulan mukjizat itu sudah ditutup setelah Nabi Muhammad turun terakhir. Minadz-dzulumati ilan nur. Karena dari nabi ke nabi, kenapa sampai banyak nabi diutus? Karena untuk menjelaskan tauhid. Dan inilah nabi penyempurna, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi lagi, otomatis tidak akan ada mukjizat lagi. Jadi kalau kalian merasa atau mengakui bisa melakukan apa yang nabi bisa, itu yang sangat bertentangan. Dimana kalau kita tidak percaya dengan keberadaan kalian, maksudnya kemampuan kalian di bidang supranatural ini, seolah-olah kita tidak percaya Tuhan atau percaya kepada hal yang gaib. Kita percaya pada yang gaib. Jin itu ada, sihir memang ada. Namun ingat, orang pelaku sihir ini terlaknat. Orang pelaku sihir, peramal, dukun, ini kegiatan-kegiatan yang dilaknat oleh Rasulullah. Karena apa? Kalian untuk menuju atau menjadi seorang penyihir atau peramal, ya, atau mendapatkan kesaktian-kesaktian kedidayaan ini, kalian itu harus melakukan sesuatu syarat-syarat tertentu, di mana itu tidak ada tuntunannya di dalam syariat. Luar biasa. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya sempat mau diajari dulu. Saya yakin semuanya pasti bergerak di bidang yang sama. Baik dukun dari Sabang sampai Merauke, pasti sama. Pasti sama. Jadi saya sendiri tidak ingin menjadikan ini sebagai landasan untuk kalian mengatakan bahwa di sini kita ingin menggiring ideologi. No, kalian yang menggiring ideologi agar kita bisa mempercayai dunia perdukunan dan peramalan. Sedangkan Rasulullah berpesan bahwa kalau kita mendatangi atau mempercayai perkataan dukun dan peramal, bahwa kita sudah ingkar kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Itu. Jadi di sini kita bukan menggiring ideologi, tapi mencerdaskan anak bangsa. Lanjut. Banyak masyarakat, bahkan ada beberapa wartawan yang telepon saya dan cerita langsung ke saya, Bang, gara-gara sering wawancara Marcel, saya jadi hampir gak percaya sama gue. Gila. Gimana ya ada orang yang sampai berani mengatakan hal seperti ini. Dan para ulama, sebenarnya saya sedih nih. Sebenarnya sedih. Ulama kemana gitu? Kenapa tidak angkat bicara? Kenapa kita terus yang berbicara? Payah ini ya. Ustadz, ulama habaib kemana ini harusnya berbicara? Lanjut. Ini kita jangan anggap enteng loh. Masalah Marcel ini masalah sepele kelihatannya, tetapi efeknya, impactnya ke depan anak muda yang tidak mempunyai landasan agama akan hancur dan mudah disusupi oleh kaum ateis dan komunisme. Padahal dengan keberadaan kalian menyatakan hal seperti ini, kalau kita diem ya, orang-orang kita diem sebagai muslim dan hanya mendengarkan kalian berbicara tanpa memberikan arahan atau pencerahan kepada orang-orang yang awam, maka ini seorang muslim yang awam ini akan memikirkan apa yang kalian katakan dan seolah-olah apa yang kalian katakan itu sudah sesuai dengan syariat. Ya. Saya tidak takut di sini karena saya berbicara benar ya. Orang yang berbicara dalam hal yang salah saja sudah berani seperti ini. Kenapa kita yang merasa benar harus diam gitu? Banyak di komentar YouTube ketika saya membuat postingan mengenai dukun-dukun ini mengatakan bahwa stop bahas dukun, kembalilah kepada jalurnya. Jalur saya apa? Pencak silat. Apakah bisa saya ketika mati membawa pencak silat ke dalam liang kubur? Apakah bisa ketika saya menghadapi kehidupan sosialisasi hanya dengan pencak silat saja? Saya tidak selamanya ini di dunia sosial ini saya bersilat-silat terus gitu. Tidak selamanya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari saya meluangkan waktu hanya 2 jam untuk berlatih silat. Selebihnya apa? Agama, sosial, dan kehidupan sehari-hari. Dan kalian sebagai netizen berkomentar, stop berbicara tentang dukun, stop berbicara tentang agama, stop! Seolah-olah kalian itu merasa agamanya paling cerdas. Seolah-olah ketika melihat kemungkaran seperti ini, kita sebagai muslim dipaksa untuk diam, stop, ya, gibah, dan lain sebagainya. Paham nggak kalian apa itu gibah? Ya? Sembarangan kadang netizen ngomong bagi orang yang berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa yang mungkin pemahamannya masih awam. Jadi dengan adanya media sosial ini, saya berusaha untuk membicarakan atau mengungkapkan dengan selogis mungkin dan dengan sesimpel mungkin. Agar apa? Agar bisa mudah dipahami. Ya, untuk berbicara kebenaran, kita tidak perlu menunggu alim dulu. Kita tidak perlu menunggu cerdas dulu, pinter dulu, hafal 30 juz dulu. No, ketika kita
tahu kebenaran itu, maka kita harus sampaikan. Di segi ini ya, di bidang ini, dunia perdukunan ini, memang sudah saya lawan dari dulu. Kenapa? Orang-orang di sekitar saya dulu adalah orang-orang yang percaya dengan hal-hal mistis seperti ini. Saya sudah berdialog dengan orang-orang yang memiliki pemahaman seperti ini. Agar apa? Agar saya bisa mencerahkan mereka. Namun apa? Ditentang, berdebat. Dan apa? Mereka berdebat bukan dengan ilmu. Mereka berdebat dengan hawa nafsunya. Mereka berdebat dengan pemahaman mereka sendiri. Ketika saya bertanya tentang dalilnya, mereka sama sekali tidak menyampaikan dalil apapun. Tidak usah pakai dalil katanya. Kan bodoh. Ini di sini, di video ini, di video YouTube saya selalu menyatakan apa yang saya pikirkan. Apa yang ingin saya ungkapkan mengenai dunia perdukunan. Seperti itu. Bikin emosi memang. Coba lanjut. Saya bukan masalah perjuangan masalah dukun saja. Kenapa Marcel mencoba menggeser budaya Indonesia digantikan dengan budaya luar yang tadi ya saya bilang pesulap tadi. Sekarang dia sudah kontrak dengan salah satu perusahaan dan akan memanggil pesulap-pesulap untuk menjelaskan bahwa goib itu kurang ada. Jadi jangan dianggap sepele. Goib itu kurang ada. Ingat, kita percaya kepada sihir itu boleh. Percaya bahwa sihir itu ada, boleh. Karena apa? Sihir itu bantuan dari jin. Kita percaya kepada itu boleh. Namun takut kepada sihir itu tidak boleh. Paham? Sudah paham di sini? Nah, kenapa dunia sihir? Ingat, dunia sihir itu ada. Peramal itu ada banyak. Dukun banyak. Orang indigo yang mengaku indigo, apa indigo? Itu banyak. Orang yang mengaku dukun bisa melihat yang goib, itu banyak. Mereka banyak. Kita harus percaya mereka ada. Tapi kita tidak boleh mendatangi mereka, mempercayai perkataan mereka. Bahkan ancaman paling berat ketika kita datang kepada mereka, percaya dengan apa yang mereka ucapkan, maka kita telah ingkar kepada Al-Quran. Ancamannya seperti itu. Percaya bahwa mereka ada itu boleh, namun mempercayai mereka, mendatangi mereka, tidak boleh. Kenapa? Karena mereka adalah pelaku kemusyrikan. Bagaimana mungkin ketika kita tidak percaya dengan adanya dukun, dengan pegiat-pegiat ini, kita itu tidak percaya dengan rukun iman? No, kalian memang ada, sihir memang ada, cuman takut dengan kalian, percaya pada kalian tidak boleh. Paham sampai di sini? Semoga paham. Lanjut. Geseran ideologi dan budaya bangsa Indonesia akibat statement-statement Marcel Radival. Budaya, bawa-bawa budaya lagi. Apa perdukunan budaya? Ya, memang benar. Dulu di Jazirah Arab, ya, sebelum datangnya Rasulullah SAW, itu dunia perdukunan, orang yang nyembah berhala dan berbagai macam kegiatan-kegiatan mistis itu banyak. Karena apa? Mereka tidak tahu kepada Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya dia mencari-cari tahu dan mencari-cari atau membuat sendiri Tuhan mereka. Setelah diutusnya Rasulullah, maka tradisi dan kebudayaan itu diganti, dirubah dengan syariat. Itu yang disebut dengan minadzulumati ilan nur. Dan kenapa sampai sekarang masih dibudayakan oleh para dukun ini? Apalagi berembel-embel dengan sholawat, takbir, tauhid, tahmid, dan lain sebagainya. Sampai seperti itu. Apalagi berkedok dengan agama Islam. Aduh. Ini saya emosi lagi nih. Kemarin saya sudah ngakak dengan tingkah kalian bikin ulah lagi seperti ini. Bikin pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan syariat lagi. Bahkan ini menurut saya fatal ini. Lanjut. Marcel Radival akan mengundang pesulap-pesulap top dunia untuk Indonesia dan menjabarkan bahwa semua itu trik sulap, bahwa Candi Borobudur yang dibangun oleh para wali Allah atau para sesepuh leluhur Gimana? itu sulap. Gimana? Ulang. Marcel Radival akan mengundang pesulap-pesulap top dunia untuk Indonesia dan menjabarkan bahwa semua itu trik sulap, bahwa Candi Borobudur yang dibangun oleh para wali Allah atau para sesepuh leluhur bangsa Indonesia itu sulap. Candi Borobudur itu dibangun oleh para wali Allah. Tunggu sebentar. Kita lihat dulu sejarahnya seperti apa Candi Borobudur itu. Dan siapa yang membangunnya? Enak saja bilang wali Allah. Candi Borobudur itu dibangun pada tahun 770 Masehi dan selesai pada sekitar tahun 825 Masehi. Jadi Candi Borobudur itu bukan dibangun seperti kita membangun rumah, ya sebulan atau 2 bulan, 3 bulan selesai. Tapi Candi Borobudur dibangun sekitar 50 tahunan. Dari pertama dibangun sampai selesai itu sudah memakan waktu sekitar 50 tahunan. Bukan dengan cara dibangun sekejap mata oleh bantuan para jin atau hal yang goib. Tidak. Candi Borobudur ini terdiri dari susunan blok batu andesit yang saling mengunci sehingga menyusun seperti piramida berundak seperti itu. Nah, jadi bukan kegiatan yang dilakukan atau pekerjaan yang dilakukan oleh bangsa yang goib. Tidak seperti yang didongeng-dongeng di mana membangunnya sekitar semalam dan lain sebagainya. Di dalam hal ini juga tidak ditemukan bukti tertulis bahwa siapakah yang membangun Borobudur ini.
Candi Borobudur ini. Dan apa gunanya juga tidak ada bukti tertulis untuk menyatakan Borobudur ini untuk ini, dibangun untuk itu, dan lain sebagainya. Namun Candi Borobudur ini diproses atau dibangun itu ketika di masa puncak kejayaan Wangsa Shailendra, yaitu di Jawa Tengah. Yang di waktu itu juga menguasai kerajaan Medang. Ya, pembangunan Candi Borobudur ini yang sudah memakan waktu sekitar 50-70 tahunan ini, ya, dengan waktu yang sangat panjang itu sehingga bisa membentuk Candi Borobudur. Nah, bukan dikerjakan dengan cara yang goib seperti yang dikatakan oleh Firdaus. Firdaus ini sebenarnya tidak tahu dengan sejarah, cuman mau berbicara tentang sejarah. Nah, kan lucu. Teman-teman bisa langsung cek atau searching di Wikipedia bagaimana sejarah pembangunan Candi Borobudur dan yang lain-lain. Seperti itu. Saya menjelaskan secara singkat saja. Karena apa? Biar tidak memakan banyak durasi di video ini. Agar saya bisa langsung to the point, kepada inti pokok permasalahannya yang dibahas oleh siapa namanya ini, Firdaus ini. Sangat menyedihkan kalau sampai kita memberikan pemahaman, sedangkan pada zaman pembangunan, ingat, pada zaman pembangunan Candi Borobudur itu, Islam belum masuk ke sana. Dari beberapa sumber sejarah yang sudah saya baca, bahwa Islam mulai masuk ke Indonesia atau mulai didakwahkan secara meluas, yaitu pada abad 11 dan 13. Ini menurut sejarah yang pernah saya baca. Sedangkan Candi Borobudur dibangun pada abad ke-7. Bahkan ada yang sampai mengucapkan bahwa Candi Borobudur ini adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Bagaimana mungkin seorang nabi membangun patung-patungan? Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Ibrahim saja sudah menghancurkan berhala-berhala. Bagaimana nabi-nabi yang lain ini bisa membuat patung? Nah, ini adalah fitnah kepada Rasul. Jadi tidak boleh sembarangan kita untuk menelaah suatu berita atau suatu kabar yang tidak jelas. Nah, kembali lagi kepada pembicaraan si Firdaus ini, bahwa Candi Borobudur ini dibangun oleh para wali Allah. Nah, bagaimana mungkin para wali Allah, para wali-walinya membuat patung, dan patung Buddha. Patung Buddha itu. Ini fitnah. Seolah-olah wali Allah membuat patung. Luar biasa fitnah ini. Berapa kali Firdaus ini menista agama sebenarnya? Sudah banyak memfitnah wali Allah dan lain sebagainya. Sangat menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan. Luar biasa menyedihkan ini menurut saya pribadi. Kurang baca sejarah paling ya. Kurang baca sejarah. Sedangkan sangat gamblang di situ bahwa Candi Borobudur dibangun sejak kerajaan Hindu-Buddha. Bagaimana mungkin seorang wali Allah membuat candi? Apalagi meminta bantuan yang goib, jin katanya. No. Penyelewengan lagi nih. Ini penyelewengan ya teman-teman. Kita tidak boleh mempercayai perkataan setiap dukun. Karena apa? Apa yang dia katakan adalah halu, bohong. Lanjut. Bahwa Candi Prambanan itu yang dibangun itu sulap. Candi Prambanan lagi. Candi Prambanan kenapa harus dikaitkan kepada wali Allah? Kenapa dikaitkan kepada wali Allah? Candi Borobudur, wali Allah yang bangun. Candi Prambanan, wali Allah yang bangun. Padahal di sini dijelaskan sangat-sangat jelas bahwa yang membangunnya adalah Hindu. Candi Prambanan adalah candi Hindu. Wali Allah yang mana yang membangun Candi Prambanan? Bagaimana mungkin wali Allah membangun patung-patung? Jadi ini sangat berbahaya ya teman-teman. Kalau kita sampai meyakini bahwa wali-wali Allah ini membuat patung Candi Borobudur, patung Candi Prambanan, ini sangat berbahaya sekali. Karena apa? Sudah sangat jelas bahwa patung-patung ini dilarang di dalam Islam. Dilarang seorang muslim membuat patung. Bahkan melukis pun dengan bentuk yang sempurna, itu haram. Bagaimana mungkin ada patung-patung yang dibuat oleh wali Allah? Luar biasa ini, menyesatkan ini. Sebenarnya bukan kita yang ingin menyelewengkan akidah atau menggeser ideologi ketuhanan yang Maha Esa. Anda yang hendak menggeser ideologi atau syariat Islam dengan pemahaman perdukunan. Lanjut. Kita kalau mau analogi secara waras ya, tidak seperti Marcel. Analogi secara waras, ya. Manusia waras. Candi Borobudur itu dulu belum ada beko, belum ada trek, belum ada bulldozer, belum ada pencetak batu. Iya, belum ada. Tapi seni pahat, ingat, seni pahat memahat itu sudah ada sejak zaman sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang sudah ada seni pahat memahat. Bahkan piramida itu dibangun siapa? Fir'aun. Bagaimana cara membangunnya? Jadi kalau kita berpatokan atau berpikir itu dibantu oleh alien, itu dibantu oleh jin dan lain sebagainya, maka itu sangat berbahaya sekali. Apalagi dikatakan bahwa yang membangunnya adalah wali Allah. Itu kan sangat memfitnah itu. Itu memfitnah menurut saya. Karena tidak mungkin seorang wali Allah membuat suatu patung. Tidak akan pernah mungkin. Tapi kalau membuat patung, jangan pernah ditanyakan bahwa zaman dulu belum ada beko dan lain sebagainya, alat-alat berat. Apakah hanya dengan beko saja bisa mengangkat alat berat? Ya, tidak, dikeroyok dengan tenaga manusia juga bisa. Zaman patung
pemahat-pemahat patung itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Sejak zaman Nabi Ibrahim saja itu sudah banyak itu pembuat patung. Dan itu terus berkembang dari zaman Nabi satu ke Nabi yang lain. Bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus, di Arab itu sudah banyak patung-patung yang besar. Di Mesir itu banyak juga patung. Ini kalau kita mendengarkan perkataan para dukun, maka kita akan dibuat berfantasi terus. Berfantasi kepada hal-hal yang sebenarnya itu bukan sebagian dari syariat. Ya, kenapa gak sekalian nonton film gitu? Buat film. Lanjut. Itu perfectnya banget candi itu dibangun. Iya. Begitu perfectnya. Lalu siapa yang bangun? Dengan Manusia yang bangun dikeroyok. Lanjut. cara apa? Digotong gitu. Bangunan itu digotong, disusun rame-rame. Ya enggak. Candi Borobudur dibangun dulu, dibesarkan, habis itu digotong. Enggak. Disusun. Ya, disusun. Kita tahu sendiri bahwa ada sejarahnya bahwa Candi Borobudur dibangun lebih dari 50-70 tahun kalau nggak salah. Bukan dibangun dalam waktu singkat. Kalau kita percaya pada apa yang dikatakan siapa namanya Firdaus ini menggunakan bantuan jin, semalam jadi karena sakti. Tapi apa? Bukti sejarah mengatakan bahwa Candi Borobudur dibangun lebih dari 50-70 tahun. Ya, seperti itu. Ini ngaco, bener-bener ngaco. Lanjut. Zaman dulu manusia kan masih sedikit. Jadi saya tantang Marcel Radival, ya. Marcel, lihat saya. Kamu dukun merah. Kamu kalau bisa hapus pasal-pasal di dalam surat ini, lalu pihak kepolisian mempercayai kamu saya angkat jadi anak Raja Jin. Hop. Stop. Mau diangkat sebagai anak Raja Jin katanya. Aduh. Applause, tepuk tangan. Siapa anak Raja Jin? Raja Jin ini siapa? Ifrit. Sakti Mandraguna. Luar biasa. Oke, teman-teman. Kalau saya menanggapi setiap perkataan dari dukun ini, itu sangat panjang dan sangat lama sekali. Apalagi sampai dikatakan di akhir video tadi, mau mengangkat siapapun yang bisa menghapus pasal itu, diangkat sebagai anak Raja Jin. Terus Firdaus ini anak siapa? Kalau mau mengangkat orang menjadi anak Raja Jin, apa Firdaus Raja Jinnya? Tambah halu, tambah ngaco, dan perkataannya semakin ngelantur kemana-mana untuk mencari pembenaran yang sejatinya itu tidak benar. Saya Heri Pras mengucapkan salam.